Shalom semua sahabat BMC dan kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari yang baru yang Tuhan berikan. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Mari sama-sama kita bersaat teduh, kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, pagi yang indah, yang luar biasa Engkau jadikan bagi kami. Kami siap menyongsong berkat-Mu di hari ini Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun, yang membimbing langkah hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh berjalan dengan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan, sertai dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih tentang Wisdom Series saudara. Kita belajar bagaimana hikmat Tuhan itu harus ada di dalam setiap orang percaya. Karena kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Sangat penting buat setiap orang percaya berjalan bersama tuntunan atau hikmat Tuhan. Kita baca satu ayat di Amsal 2 ayat yang ke-6. Dalam versi BIMK berkata seperti ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Kalau kita bertanya dari mana sih datangnya hikmat? Firman Allah jelas mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sumbernya hikmat itu dari Tuhan, saudara. Hikmat, kebijaksanaan, pengertian datangnya daripada Tuhan. Hikmat datang bukan dari horoskop, bukan dari show, saudara. Bukan dari kamus perbintangan. Hikmat Tuhan bukan berasal dari datang lewat semedi, ya saudara, dari kuasa gelap dan lain sebagainya. Tetapi hikmat Tuhan betul-betul berasal dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia biasa bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Bu, IQ saya kurang tinggi. Saya ini punya kepandaian yang pas-pasan. Saudara, hikmat itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberikan. Tidak peduli saudara IQ-nya jongkok ya saudara ya, otaknya ndak encer, tetapi percayalah hikmat itu datangnya dari Tuhan. Salomo adalah seorang yang biasa. Dia bukan manusia super, tetapi dia mengakui bahwa dia orang yang belum berpengalaman. Dia anak seorang raja yang besar. Dia melihat kehebatan Daud, keberhasilan ayahnya. Tetapi dia juga melihat kebaikan, kejujuran, takut akan Allah. Semua yang dialami oleh Daud itu berasal dari hikmat Allah. Sebab itu Salomo betul-betul minta kepada Allah hikmat. Karena Allah itu adalah sumber dari segala hikmat. Saudara, bagaimana kita meminta hikmat daripada Tuhan? Di kitab Yakobus 1 ayat 5-8 berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang memendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin saudara. Kita bisa minta hikmat. Karena Allah lah yang memberikan hikmat kepada kita. Hikmat Allah diberikan dengan cuma-cuma, dengan murah hati dikatakan Allah, tidak membangkit-bangkit. Dia nggak pernah ungkit-ungkit apa yang dia berikan kepada manusia, saudara. Tetapi minta kepada Allah dengan iman, dengan penuh percaya, jangan bimbang. Dan satu hal yang Tuhan katakan, dia berkata, minta hikmat dengan percaya dan jangan mendua hati. Saudara, kenapa ada orang yang selalu gagal di dalam hidupnya? Karena dia juga minta pertolongan kepada Allah, hikmat Allah. Tetapi
Dia juga minta pertolongan kepada dukun-dukun, saudara. Kepada kuasa gelap. Itu namanya mendua hati. Ada orang yang minta hikmat Allah, tetapi dia juga minta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan yang dikultuskan, ngefans kepada salah seorang hamba Tuhan. Itu juga mendua hati. Dan dikatakan Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Tidak akan menerima sesuatu dari Allah. Ingat saudara, hikmat itu dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab itu sumber hikmat. Kita nggak usah ribet gimana sih caranya cari hikmat. Saudara, dikatakan Alkitab dapat memberikan hikmat kepada kita. Apapun masalah dan pergumulan kehidupan kita, jawabannya komplit di Alkitab, saudara. Maka dari itu cintai firman Tuhan. Jangan pernah menolak firman. Siapapun yang mengajarkan firman kepadamu, kalau itu sumbernya betul-betul kebenaran, betul-betul yang diajarkan adalah Alkitab firman Allah, lakukan dengan setia. Tidak usah pakai alasan, tidak usah pakai menolak, tetapi lakukan dengan setia. Maka firman-Nya, hikmat daripada Allah akan memenuhi dan menuntun seluruh kehidupanmu. Amin saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami mendapat pengertian yang baru. Sungguh dari Engkau asalnya hikmat. Karena Engkau sumber dari segala hikmat itu Tuhan. Sebab itu pagi ini kami rindu untuk mencintai firman-Mu, mencintai kebenaran-Mu, mengenal Engkau lewat kebenaran-Mu. Karena kami percaya Alkitab adalah jawaban dari segala macam persoalan kehidupan kami Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar. Pagi ini biarlah kami mengandalkan hikmat yang daripada-Mu lewat Alkitab atau firman Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, berkat yang sama yang pernah dicurahkan si Abraham, Ishak sampai dengan Israel mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lama. Yang diberkati dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.